Apakah KNU yang masih membaca kitab kuning mereka bisa disebut Ahlus Sunnah? Saya tidak tahu. Apakah masih Ahlus Sunnah atau sudah ada permasalahan? Saya nggak tahu. Karena tidak pernah saya absen. Dan itu bukan tugas saya absen. Yang jelas, ketika kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian-kajian kitab dan sebagainya, ada beberapa kiai yang datang, tertarik. Itu ucapannya persis seperti yang kita baca dari kitab-kitab kami. Sampai kemudian kami tahu apa sih dakwah salafiyah itu, apa dan seterusnya. Ya kalau gitu sama, kami juga meneliti jejak salaf, kata mereka. Dan itu terucap pada beberapa kiai di tempat saya. Saya tidak tanya, saya tidak mulai bicara, hanya sholat jamaah di masjidnya. Tiba-tiba setelah assalamualaikum sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti ulama, orang-orang berilmu. Ulama, ikut para sahabat. Anak sampai nyenggol-nyenggol teman. Kok sama ucapannya dengan Ahlus Sunnah? Ulama, ikut para sahabat. Padahal dia kiai NU, jelas. Tapi ucapannya benar. Maka kita harus ikut sahabat. Ahlus Sunnah itu artinya mengikuti sunnah Nabi. Al-Jamaah itu artinya mengikuti jamaah. Masya Allah. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa mereka ngerti salaf itu apa. Sampai kiai yang lain, bukan yang itu, begitu baca majalah kalian, majalah Ahlus Sunnah, ya benar kata dia. Ya memang salaf itu begini, ikut sahabat. Namanya ikut salaf itu yang ikut sahabat, kata dia. Sampai orang yang tanyanya bingung. Ini maksudnya mau meminta kiai itu membantah gitu loh maksudnya. Kayaknya bilang ya memang benar. Memang namanya salaf itu kembali kepada sahabat. Kita bicara pondok salafiyah, ya maksudnya kembali kepada para sahabat. Tapi ketika rinciannya mulai macam-macam. Bahwa para sahabat itu begini, nah itu entah riwayatnya yang mereka anggap sahih padahal dhaif. Itu terjadi. Seperti kunut mereka pakai hadisnya dhaif. Sehingga dasarnya ada. Artinya apa yang mereka yakini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dulunya benar. Tapi terjadi pergeseran sampai berujung sekarang tinggal namanya Ahlus Sunnah, tetapi isinya liberal begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah penjunjung tinggi liberalisme. Loh, ya bukan Ahlus Sunnah namanya. Bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi liberalisme, sekularisme, pluralisme, ya namanya bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak akan mengajarkan ajaran-ajaran bid'ah. Nggak mungkin akan menganjurkan ajaran spesialis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Bagaimana dengan menjelaskan kepada seorang yang mengatakan bahwa orang seperti kita ini, Ahlus Sunnah Salafi, adalah orang yang kaku memahami dalil dengan ditelan mentah-mentah, menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Barakallahu fikum. Bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menafsirkan sendiri ayat dan hadis. Apalagi telan mentah-mentah dengan kaku, tidak boleh. Bahaya. Buka Quran, uqtulul musyrikina kafah. Oh, boleh. Ambil pedang belakang rumah, keluar. Mana musyrik? Penggal. Itu orang yang dikatakan kaku, menelan mentah-mentah tanpa melihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Ini jelas bukan ajaran sunnah, bukan ajaran salaf, bukan ajaran salafi, bukan ajaran orang-orang yang mengikuti para sahabat. Itu ajaran ekstremis kaum khawarij yang menelan mentah-mentah. Adapun Ahlus Sunnah Salafiyun, para salafi, mereka justru mengikuti para ulamanya. Artinya tidak membaca ayat serta-merta kemudian ditafsirkan dengan sayananya sendiri, memahaminya dengan mentah-mentah. Enggak. Tanya pada para ulama. Sehingga para ulama berkata,
bahwasanya kafir itu dibagi 3 atau dibagi 4. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dhimmi, ada kafir muwatin. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, maka mereka diperangi. Kedua, kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, dhimmi, maka mereka dalam keadaan tidak boleh diganggu. Kafir muahad juga demikian. Pada kafir dhimmi dan kafir muahad, Nabi menyatakan, man qatala mu'minan, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Atau man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh dhimmi, kafir dhimmi atau kafir muahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang keempat, kafir muatin, kafir yang datang minta suaka politik atau tamu yang ingin menemui seseorang minta keamanan, maka tidak boleh diganggu. Rasulullah SAW didatangi utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, kafir yang ngaku nabi, maka utusannya juga kafir. Ditanya, kamu percaya dengan dia bahwa dia nabi? Iya, kami mengatakan seperti yang dikatakan. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat yang maknanya, kalau saja aku membunuh tamu laqataltukuma. Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Sungguh kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Berarti kafir pun kalau dia tamu, walaupun kita benci sama dia, walaupun dia dalam keadaan menjengkelkan, walaupun kalau dia tamu tidak boleh dibunuh. Paling boleh usir, pulang kamu. Artinya jangan di sini. Tetapi tidak boleh dibunuh tamu. Ini adab Islam yang dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyun ini orang-orang kaku dalam memahami dalil, menelan mentah-mentah dan sebagainya, berarti mereka tak kenal maka tak sayang. Mereka belum kenal siapa Ahlus Sunnah, sehingga mereka takut. Takutnya bukan main. Sebab plus ditambah dengan godaan iblis, godaan syaitan. Kalau melihat ada orang yang mengajak kembali pada tauhid, mengajak kembali pada sunnah, syaitan jengkel. Maka memanas-manasi yang kira-kira bisa melawan. Kamu membiarkan ini Wahabi, ini Salafi bahaya, dia akan menumpahkan darah, dia akan membuat perpecahan di Indonesia, dia akan. Sudah berapa yang dibunuh oleh Salafiyin? Tidak ada. Sudah berapa gereja yang dibakar oleh Ahlus Sunnah? Tidak ada. Yang dibakar oleh masyarakat mereka sudah banyak. Iya kan? Berapa gereja yang dibakar oleh mereka? Apakah itu Salafiyun? Tanyakan. Ketika masa-masa lalu ada sekian gereja dibakar, saya tanya, apakah mereka yang membakar adalah Ahlus Sunnah Salafiyun? Alhamdulillah bukan. Yang mengadakan anti maksiat dengan premanisme, siapa? FPI dan kawan-kawan dan sejenisnya. Ahlus Sunnah Salafiyun itu? Bukan. Alhamdulillah. Bahkan ketika ada yang ngaku Salafiyin kemudian melakukan premanisme, memberantas dengan cara-cara preman, kita justru memperingatkan. Jangan. Ketika mereka memaksa, kita peringatkan kaum muslimin, mereka bukan ahli sunnah, mereka hizbiyun. Ya toh? Kita mentahdir mereka toh? Alhamdulillah. Itu barakallahu fiikum. Masalahnya mereka lihat dari jauh. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah beri hidayah mereka. Mereka belum paham. Mereka belum ngerti tentang apa sih dakwah salafiyah. Jadi gambarannya mengerikan banget. Padahal kalau ketemu orangnya, Masya Allah, bunuh cecek aja nggak tega dia. Padahal sunnah. Iya kan? Sunnah. Ragu-ragu membunuhnya. Bunuh. Sunnah.